Saat ini masing-masing kubu baik itu 01, 02, 03 saling mengumpulkan data-data terjadinya atau dugaan terjadinya kecurangan. Nah, Mbak Titi, itu adalah data-data potensi kecurangan yang terjadi pada saat hari pencoblosan. Tapi bagaimana dengan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari? Segala macam praktik nepotisme, kemudian ketidaknetralan penguasa, pengerahan aparat, apa yang bisa dilakukan dengan data-data itu? Iya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, sebelum ada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara yang itu direncanakan pada 20 Maret 2024, salurannya melalui Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bukan hanya menangani pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, tapi juga ada pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu melibatkan dua hal. Yang pertama, kalau terjadi politik uang. Yang kedua, pelanggaran administratif. Nah, pelanggaran administratif yang seperti apa? Terstruktur itu kalau dia melibatkan aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilu. Sistematis. Sistematis itu direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga, masif. Dari jangkauannya itu setengah lebih dari wilayah kompetisi. Yang soal politik uang, memaknai politik uang bukan hanya memberikan uang, memberikan barang atau materi lainnya itu juga bisa disebut sebagai politik uang. Nah, pertanyaannya nih, ini kan kita mari berdiskusi. Bagaimana kalau ada bansos yang seharusnya diberikan tanpa pesan politik elektoral, lalu terjadi politisasi dengan pesan-pesan politik. Ini dari Pak Jokowi, bilang terima kasih kepada Pak Jokowi, itu ada di permukaan. Tapi kalau yang di belakang permukaan kan kita tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian perlu didalami. Jadi melihat politik uang tidak bisa sederhana, ada uang di dalam amplop lalu kasih. Karena definisi politik uang dalam undang-undang pemilu kita jauh melampaui itu. Dan kalau itu terbukti ada pemberian barang atau materi lainnya yang disertai oleh pesan-pesan politik untuk mendukung atau tidak mendukung peserta pemilu tertentu dan itu terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif, itu Bawaslu bisa memutuskan dan sanksinya bahkan bisa sampai diskualifikasi. Nah, yang kedua adalah melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setelah ada penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Kalau 20 Maret 2024 berarti 3 kali 24 jam atau 3 hari setelahnya bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalaman sebelumnya pelanggaran TSM juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita bisa sebut misalnya Pilkada Kota Waringin Barat, Kobar, yang kemudian karena menurut Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pada waktu itu pasangan calon hanya ada 2, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak serta-merta didiskualifikasi dan suara terbanyak berikutnya menjadi pemenang. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditempuh. Dan yang harus diluruskan adalah kalau ada peserta pemilu menempuh cara-cara untuk mencari keadilan, itu jangan dianggap sebagai bagian dari mengganggu proses pemilu. Karena bagaimanapun itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan bagian dari menegakkan demokrasi. Ikuti saja prosesnya dan yang menjadi tantangan adalah berikutnya Bawaslu bekerja benar, terbuka, transparan, menunjukkan profesionalitas begitu dan dengan demikian kita akan mendapatkan keyakinan apakah penegakan hukum dan keadilan pemilu sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh konstitusi kita. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi, tentu dengan catatan Pak Anwar Usman tidak boleh terlibat karena ada putusan MK begitu ya. Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi last resort untuk menegakkan keadilan pemilu itu yang prosesnya terbuka dan dibuka untuk umum dengan catatan harus ada waktu yang cukup untuk proses pembuktian. Dan juga harus ada waktu yang cukup untuk membela diri bagi pihak-pihak yang dipersoalkan. Oke, jadi selama itu masih sebelum 20 Maret ada pengumuman dari real count dari KPU, itu masih menjadi ranah Bawaslu. Saya ingat Mbak Titi dan juga Mbak Bibip ketika dirty vote itu rilis, ada tanggapan dari Ketua Bawaslu RI yang mengatakan di masa tenang ini ya kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya bukankah apa yang tersaji dalam dirty vote itu tidak cukupkah itu bisa menjadi bahan untuk dibawa ke Bawaslu apabila itu adalah data-data kecurangan, Mbak Bibip? Sebenarnya saya yakin paslon-paslon juga sudah punya data yang jauh lebih kaya daripada kami. Karena kami menjaga integritas film,
kami mengambil benar-benar yang sudah publik tadi ya, dan putusan Bawaslu kami kulik juga, kami baca satu-satu, penelitian kami bongkar. Saya yakin sekali kalau karena banyak relawan, mesinnya banyak, kalau kami benar-benar timnya kecil, dan ngomong-ngomong buat yang menuduh macam-macam saya timnya 01 ataupun 03 itu patungan total. Saya sebagai artis tidak dibayar sama sekali. Jadi jangan salah. Jadi kami dengan tim yang kecil, kami hanya mengolah apa yang sudah tersedia. Jadi kalau misalnya mau dibawa, ya sangat bisa. Kalau kemudian para tim, karena yang bisa membawa persoalan kecurangan ataupun laporan-laporan terhadap nanti real count dan lain sebagainya kan bukan masyarakat sipil sebenarnya, peserta tapi pemilunya. para peserta pemilu. Jadi saya kira ini tugas bagi masing-masing. Yang saya yakin sekali tim hukumnya sudah kuat, relawannya sudah kuat. Yang kami lakukan sebenarnya Mbak, kami tuh ingin supaya ada perbincangan soal ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada tuduhan, wah tetap menang kan 02 kan katanya gitu, wah nggak laku filmnya. Bukan itu. Bagi kami biar orang-orang membincangkan ini dulu gitu. Bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan lebih dari soal siapa yang menang. Oke. Tapi bagaimana kemenangan itu kalau Ya. memang benar menang Ya. itu diraih. Sebenarnya Oke. itu yang kami inginkan. Oke, jadi memang target dari Dirty Vote ini bukan untuk menggembosi suara dari 02, begitu ya? Oh kami nggak ada urusan soal itu karena Oke. nggak ada kepentingan elektoral. Baik, ada pernyataan yang menarik juga dari Presiden Jokowi, Mas Dirman. Silakan nanti ditanggapi, kita putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Jokowi hari ini. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Jadi 01 akan menuruti saran dari Presiden Jokowi ya, kalau ada bukti nggak usah teriak-teriak kecurangan, langsung bawa aja ke Bawaslu atau MK. Ya, prosedur ditempuh ya, dikumpulkan bukti, dilaporkan, dan sudah dilakukan lewat proses selama ini. Kalau ada menemukan sesuatu yang janggal, kita laporkan kepada Bawaslu, kita surati KPU. Tapi ada tanggung jawab publik kami sebagai peserta pemilu. Karena kami didukung oleh begitu banyak orang, maka ketika menemukan hal-hal yang tidak wajar harus kami sampaikan. Jadi ini bukan soal teriak-teriak mau bikin gaduh, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab publik. Nah, sedikit komentar untuk Mas Nusron. Betul bahwa setiap pemilu yang kalah pasti menyampaikan hal seperti itu. Tapi sebetulnya kan ada beberapa catatan. Satu, kali ini itu yang berteriak kecurangan itu bukan peserta pemilu saja, tapi juga masyarakat sipil yang concern pada demokrasi itu. Yang kedua juga bedanya tahun ini peserta pemilunya itu salah satunya anaknya pemimpin tertinggi negara yang masuknya kontestasi itu melalui pelanggaran etik begitu ya. Dan itu sudah divonis, bukan omongan saya, tapi diputuskan MK, kemudian DKPP mengatakan begitu. Jadi ada nuansa yang berbeda sama sekali. Saya mau beri contoh. Tadi kebetulan kita mengulik data KPU berdasarkan laporan dari 355 TPS. Ini sampel saja gitu ya, sampel. Dan itu ternyata merata di 36 provinsi yang ditemukan ada penggelembungan suara. Memang sekali-kali 01 juga dapat, sekali-kali 03 juga dapat. Tapi dari 355 TPS itu, yang paling banyak memperoleh penggelembungan adalah nomor 02, 65% jumlahnya. Selebihnya kita dapat 17%, sana juga. Artinya? Artinya secara penggelembungan sistem, di mana Pak? Di data mana itu? di KPU, datanya KPU. Jadi Yang di IT itu? jadi Enggak, di KPU kan belum memproses. sebentar, C1-nya berapa? Begitu masuk ke dalam Sirekap? sistem Sirekap, itu nilai angkanya lebih tinggi. Itu baru ketemu 355 TPS tadi. Nah, kita sedang terus mengkaji. Yang begini-begini ini sebetulnya memang akhirnya kita berkesimpulan bukan saja soal tadi persiapan, tapi juga ada kecurigaan sistemnya itu tidak reliable sehingga menimbulkan masalah-masalah kayak tadi. Nah ini yang kalau kembali pada nasihatnya Pak Sistem Presiden. yang tidak reliable maksudnya sistem data KPU-nya? Betul, Oke. pengolahan datanya.
Jadi kalau kembali pada nasihat Pak Presiden, ya tentu saja yang prosedur kita tempuh, tapi tetap kami sebagai peserta pemilu harus menyuarakan ini Ya. sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada publik. Oke, oke. Bang Nusron, titik beratnya adalah yang teriak-teriak soal kecurangan itu bukan hanya 01, 03. Masyarakat sipil, bahkan guru besar itu juga sudah lama menyuarakan ini. Bagaimana Bang Nusron? Apakah ini mau dinihilkan begitu saja dengan alasan itu adalah pihak-pihak yang kalah? Mau masyarakat sipil, mau guru besar, kan juga suaranya juga satu kalau dalam pemilu itu. Kalau dalam ujian disertasi atau ujian tesis atau ujian seminar akademik atau dalam membahas makalah yang ilmiah, yaitu memang punya bobot yang berbeda. Mau masyarakat sipil, mau guru besar, siapapun itu juga rakyat. Suaranya juga satu. Dengan siapapun juga sama begitu. Jadi kalau kita bicara masalah itu ya tanpa mengurangi rasa hormat sama beliau-beliau juga manusia biasa yang punya hak suara yang sama. Jadi kalau tadi saya nanggapi kemudian nanggapi disampaikan oleh senior saya Pak Sudirman Said soal masalah data di KPU, toh data di KPU yang berbasis IT itu nggak dipakai juga dalam basis penghitungan. Kalau ada pengelembungan yang katanya ada 01 digelembungkan, 02 digelembungkan, 03 juga mungkin ada yang digelembungkan juga. Yang dipakai juga data manual juga dalam proses legal standing nanti gitu. Sehingga saya kira ini proses ini sudah selesai menurut saya. Tinggal kita menatap ke depan. Kalau tadi semua mengatakan ada masalah pelanggaran etik dalam proses MK dan sebagainya, ya kan sejak awal kami sudah katakan kalau emang nggak cocok dengan proses ini nggak usah dipilih. Dan ternyata dipilih juga oleh rakyat. Jadi artinya apa? Rakyat tidak mempersoalkan masalah itu. Jadi yang antara yang mempersoalkan dengan yang tidak mempersoalkan itu lebih banyak yang tidak mempersoalkan. Buktinya rakyat itu lebih banyak yang memilih yang tidak mempersoalkan, berarti banyak yang memilih daripada pasangan yang dipersoalkan oleh yang katanya ada pelanggaran etik dan sebagainya. Karena mau mengatakan ini pelanggaran etik semua dan sebagainya, apakah pantas dan nggak pantas itu kan nggak ada ukurannya. Semua itu kan masalah persepsi yang dibangun. Persepsi yang dibangun oleh Pak Ikrar Nusa Bakti, Mbak Bivitri dan sebagainya. Yang belum tentu antara satu case dengan case lainnya itu, antara relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung. Tapi disambung-sambungkan. Dan proses yang menyambung-nyambungkan itu kan juga masalah tafsir, kira-kira, dugaan dan sebagainya. Yang belum tentu juga menjadi sebuah fakta. Padahal kan kita sama-sama, apalagi kalau orang hukum mengatakan bahwa yang namanya kecurangan kan tindak kejahatan. Dan dalam hukum masalah kejahatan itu kan tindak pidana. Dan tindak pidana itu kan masalah bukti. Dan bukti itu kan harus lebih terang daripada cahaya. Kalau dalam konteks daripada asas hukum itu. Nah ini yang harus kita buktikan dalam statement itu harus lebih clear dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada rakyat, saya kira tidak hanya kemudian menduga-duga antara satu fakta dikait-kaitkan satu sama yang lain. Contoh misal, di dalam film itu contoh, sahabat saya, saudara Juri Ardiantoro misal, ditulis di situ. Karena juri ini pernah menjadi ketua KPU, kemudian jadi ketua KPU dalam periode tertentu, sudah selesai, tidak mencalonkan diri, masuk dalam deputi KSP, ikut bidding, masuk di situ namanya orang profesional, kemudian keluar, karena dia pengen main politik, punya sikap politik, keluar, kemudian masuk punya preferensi, masuk jadi TKN, dalam film-film itu dikait-kaitkan, nah ini adalah upaya sistematis. Padahal itu ya urusannya dia sendiri, kapan waktunya dia keluar dan sebagainya. Ini kan antara satu fakta, relasi, korelasi dan regresinya itu nggak nyambung, tapi dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan. Ya tapi nggak apa-apalah, namanya juga bagian dari Coba langsung dijawab langsung dengan Mbak Bibip ya. Jadi jawab juga nggak soal. Coba dikaitkan-kaitkan doang. Ini contohnya apa kayak yang Mbak gitu Bibip? aja, Coba dijawab dulu. Saya punya dua tanggapan. Pertama, pernyataan bahwa yang ternyata rakyat yang menentukan itu bisa semua orang amini apabila dengan suatu catatan hanya jika sistemnya memang sempurna. Baru kita bisa bilang begitu.
Jadi kita harus membuat pernyataan itu dengan sebuah premis-premis yang juga benar. Nah nyatanya kalau dikatakan oh yang penting rakyat sudah memilih, kita harus juga punya premis bahwa sistemnya sudah berjalan dengan benar, tidak ada gangguan, tidak ada hukum yang diubah lebih dulu melalui MK dengan relasi kepamanan, tidak ada juga bansos yang kemudian dibelokkan menjadi suatu pemberian dari orang, bukan dari pemerintah dan bukan hak dari warga negara. Nah jadi kan sistem itulah yang sebenarnya coba dikuliti dalam film Dirty Vote. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau dikatakan ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian dikait-kaitan, saya perlu tanggapi bahwa bahkan dalam ilmu politik, dalam ilmu hukum, dalam sosiologi, metode untuk merangkai suatu peristiwa dengan yang lain itu sangat lazim dilakukan. Kita bisa punya, kalau aktor yang dikaitkan namanya social network analysis misalnya begitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak ada ilmunya gitu. Jadi memang akan jadi kesulitan bagi warga negara untuk bisa melihat potongan-potongan peristiwa yang berceceran di mana-mana dan inilah yang selama ini terjadi. Karena itulah film Dirty Vote sebenarnya mencoba untuk menempatkan itu dalam suatu helikopter view begitu ya. Kita ajak rame-rame orang untuk memikirkan bahwa ada sebuah situasi kalau dilihat dalam helikopter view ini punya dampak pada suara kita nantinya. Nah satu lagi sebenarnya ada tambahan soal rakyat yang memilih. Karena kalau saya sih juga saya setuju, saya nggak mendewa-dewakan gelar guru besar dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus lihat adalah fakta bahwa saya tidak mau menyalahkan rakyat yang mungkin banyak kan yang bilang wah rakyat kita ternyata masih bodoh. Bukan itu. Buat saya yang terjadi adalah para politikus memanipulasi sistem pendidikan kita yang bikin nggak ada pendidikan politik yang genuine. Kita itu cuma diobjektifikasi, disuruh milih, tapi kita nggak pernah dikasih bahkan ruang berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan sistem. Kita dalam pendidikan kewarganegaraan nih misalnya, dididiknya bukan untuk bersikap kritis ketika melihat hukum, tapi langsung bilang pokoknya hukum harus supreme, pokoknya hukum selalu benar, etik itu di luar hukum. Itu yang dicekokkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi bukan persoalan-persoalan yang sifatnya benar-benar bisa membangun demokrasi. Makanya sekarang kita memang punya kesulitan. Kami juga para pelajar punya refleksi mendalam gitu. Tapi persoalannya bukan soal gelar, tapi soal bagaimana pendidikan kita, bagaimana cara kita berpikir. Itu sebenarnya selama ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita kurang bisa kritis ketika melihat sistem yang rusak ini. Sebenarnya ada masalah di situ. Ada masalah masyarakat kita juga kurang bisa melihat bahwa ini sebuah persoalan. Ketika ada pelanggaran etik mungkin masyarakat kita tidak memahami bahwa itu adalah sebuah persoalan. Begitu ya Mbak Bibip? Betul, karena kita tidak dididik. Silakan nanti ditanggapi lagi oleh Bang Nusron dan juga Mas Andi Wijayanto. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Live event akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.